Konflik imigran Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Selain nama Robitoh Alawiyah yang memonopoli, kalangan non-Ba'alawi juga menahan rasa tidak nyaman terhadap suatu masalah, yaitu masalah kafah nasab yang selalu disuarakan oleh kalangan Ba'alawi, bahwa Syarifah tidak boleh dinikahi oleh selain bangsa Sayyid. Bahkan Sayyid Utsman bin Yahya, mufti Betawi yang merupakan ulama Ba'alawi, mengeluarkan fatwa tidak sah Syarifah menikah dengan bukan Sayyid. Kalangan non-Ba'alawi diam saja dengan hal ini walaupun di dalam hati mereka tidak suka, mereka pun tidak mau mencari masalah sehingga tidak ada dari mereka yang menikahi perempuan Ba'alawi. Mereka berusaha baik-baik saja demi kerukunan sebagai sesama imigran. Hingga suatu ketika, seperti yang diceritakan oleh kitab Al-Istizadah min Ahbaris Sadah, terjadi masalah di Singapura. Ada seorang lelaki India menikahi wanita Ba'alawi dan habaib tidak terima, baik yang di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Bahkan seorang habib di Malaysia mengeluarkan fatwa tidak sah terhadap pernikahan itu. Atas kejadian ini, kalangan bawah dari imigran Yaman non-Ba'alawi yang selama ini menahan rasa tidak suka atas paham ini kemudian mulai berkomentar. Perseteruan pun menjadi sengit di sebagian kalangan mereka, hingga akhirnya ada seorang Ba'alawi yang berusaha untuk menengahi dengan cara meminta fatwa dari ulama Yaman. Dia pun mendatangi ulama Yaman hingga mengantongi dua fatwa dari dua ulama besar Yaman. Salah satunya adalah Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang merupakan mufti Hadramut. Fatwa itu yang berbunyi, pernikahan itu sah. Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ini adalah kakek dari Sayyid Muhsin As-Segaf yang menulis kitab Al-Istizadah min Ahbaris Sadah. Kata Sayyid Abdurrahman, seperti yang dikutip dalam kitab Al-Istizadah, waktu itu yang sangat ketat dalam hal kafah itu adalah Ba'alawi Tarim saja, sehingga kalau ada Syarifah mau menikah dengan bukan Sayyid biasanya dinikahkan di luar Tarim. Para habaib imigran tidak terima dengan fatwa dari ulama Yaman itu, khususnya pengurus Robitoh Alawiyah, bahkan mereka kemudian merasa jengkel dan tidak mau berguru pada habaib di Yaman. Maka Robitoh Alawiyah mengirim utusan ke Mekah Al-Mukarramah untuk mencari ulama yang mau menjadi guru mereka dan menetap di Indonesia. Mereka pun ditunjukkan pada Syekh Ahmad Surkati, seorang ulama dari Sudan yang belum lama tinggal di Mekah. Syekh Ahmad Surkati dimintai untuk menjadi guru besar mereka di Indonesia, dan akhirnya Syekh Surkati memutuskan untuk datang ke Indonesia. Kitab Al-Istizadah menceritakan betapa bahagianya Syekh Ahmad Surkati disambut dengan meriahnya di pelabuhan Jakarta. Beliau disambut oleh para imigran Yaman, khususnya pengurus Robitoh Alawiyah, baik yang Ba'alawi maupun non-Ba'alawi, karena saat itu konflik Ba'alawi dan non-Ba'alawi hanya terjadi di kalangan bawah saja. Setelah lama Syekh Ahmad Surkati menjadi guru besar di Robitoh Alawiyah dan lembaga pendidikannya, beliau melihat ada yang janggal dan aneh, yaitu bahwa yang belajar di lembaga pendidikan milik Robitoh Alawiyah kebanyakan hanya anak-anak dari keluarga Ba'alawi, yang non-Ba'alawi sedikit sekali. Maka Syekh Ahmad Surkati mengerti bahwa itu terjadi karena Robitoh Alawiyah terkesan memonopoli dengan nama Robitoh Alawiyah, karena seolah-olah lembaga itu milik kalangan Ba'alawi saja. Maka Syekh Ahmad Surkati menemui para tokoh-tokoh non-Ba'alawi untuk mengajak mereka membuat lembaga pendidikan sendiri. Singkat cerita, berdirilah sebuah lembaga pendidikan yang bernama Al-Irsyad. Akhirnya anak-anak non-Ba'alawi berbondong-bondong belajar agama di lembaga pendidikan Al-Irsyad, sehingga Syekh Ahmad Surkati pun menjadi guru besar di dua lembaga buatan imigran Yaman itu, yaitu lembaga Robitoh Alawiyah dan lembaga Al-Irsyad. Kedua lembaga itu antara Robitoh Alawiyah dan Al-Irsyad berjalan dengan baik, dengan tujuan dan mazhab yang sama dan guru besar yang sama, yaitu Syekh Ahmad Surkati, hingga terjadilah suatu hal yang kemudian menyebabkan mereka berseteru sengit dan hebat, dan lagi-lagi penyebabnya ialah masalah kafaah. Suatu ketika Syekh Surkati mengisi majelis imigran Yaman di Solo. Dalam majelis itu tiba-tiba ada orang yang bertanya tentang kafah nasab. Syekh Surkati yang tidak pernah tahu bahwa ini adalah masalah sensitif di kalangan Ba'alawi langsung menjawab dengan lugas bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama nasab. Beliau pun menjabarkan seluas-luasnya tentang perbedaan itu. Mendengar jawaban Syekh Surkati itu, beberapa jamaah dari Ba'alawi langsung keluar dari majelis tersebut karena mereka jengkel dengan jawaban Syekh Surkati yang dianggap tidak pro dengan klan Ba'alawi. Namun Syekh Surkati tidak mengerti kalau mereka keluar karena tidak suka dengan jawaban beliau. Sejak saat itu Syekh Surkati mulai digunjing oleh kalangan Ba'alawi. Mereka kecewa berat karena ternyata Syekh Surkati sama saja dengan pendapatnya Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang membolehkan Syarifah menikah dengan non-Sayyid. Tidak lama kemudian ada seorang wanita klan Ba'alawi menikah dengan seorang lelaki Cina non-Muslim. Kabar itu pun sampai kepada Syekh Surkati. Beliau pun berunding dengan beberapa orang, namun rupanya tidak ada satupun dari klan Ba'alawi yang beliau ajak berunding itu. Mungkin beliau melihat ini adalah masalah umum untuk umat Islam. Beliau hanya melihat seorang muslimah menikah dengan lelaki non-muslim, sehingga tidak harus melibatkan klan Ba'alawi untuk menyelesaikannya. Beliau juga sama sekali tidak tahu kalau masalah kafaah nasab itu adalah hal yang sangat sensitif bagi kalangan Ba'alawi. Dari rundingan itu kemudian diputuskan
mengatakan bahwa Syekh Surkati akan berusaha mendekati wanita dari Ba'alawi itu agar mau kabur dari suami kafirnya, sedangkan yang lain mencari lelaki muslim yang siap menikahi wanita Ba'alawi itu setelah kabur dari suaminya. Mereka mencari lelaki yang kuat di mata pemerintah Belanda agar penjajah tidak terlibat di dalam masalah ini dan tidak mendukung orang Cina itu, sehingga didapatkanlah seorang Jawa pengusaha batik dari Lamongan yang punya pengaruh kuat di dalam perekonomian. Lelaki itu siap menikahi wanita dari Ba'alawi itu. Setelah Syekh Surkati berhasil membuat wanita Ba'alawi itu kabur, maka beliau pun menikahkannya dengan lelaki Jawa pengusaha batik itu. Kabar pun menyebar bahwa Syekh Surkati telah menikahkan seorang wanita klan Ba'alawi dengan orang Jawa. Kabar sepenggal itu pun membuat panas kalangan Ba'alawi, entah mereka tahu atau pura-pura tidak tahu tentang kronologisnya pernikahan itu, bahwa wanita mereka telah menikah dengan orang Cina kafir dan diselamatkan oleh Syekh Surkati. Mereka pun berpikir bahwa Syekh Surkati bukan hanya berfatwa membolehkan, tapi bahkan berani menikahkan sendiri seorang Sarifah dengan orang Jawa. Mereka pun menganggap beliau sebagai musuh Ba'alawi. Cacian dan makian terhadap Syekh Surkati berlangsung di belakang beliau, tentu saja oleh kalangan Ba'alawi, sementara imigran Yaman yang bukan atau non-Ba'alawi justru sakit hati atas cacian itu, karena mereka menganggap Syekh Surkati sebagai guru mereka. Beliau telah berjasa besar pada mereka, khususnya karena beliau telah mendirikan Al-Irsyad untuk mereka. Tentu saja mereka membela Syekh Surkati, bahkan sebagian mereka tidak sabar dan membalas cacian Ba'alawi dengan cacian pula. Semua itu berlangsung tanpa sepengetahuan Syekh Surkati. Orang-orang tidak berani menyampaikan pada beliau bahwa beliau dimusuhi oleh Ba'alawi. Beliau pun di akhir-akhir masa itu sedang sakit, sehingga akhirnya ada yang berani menyampaikan pada beliau karena fitnah semakin besar. Beliau pun bermaksud untuk memberikan klarifikasi pada Ba'alawi tentang masalah yang membuat mereka sakit hati itu, namun beliau keburu meninggal dunia sebelum menyampaikan klarifikasi tersebut. Cacian dan makian terhadap Syekh Surkati terus berlangsung sepeninggal beliau. Permusuhan antara Ba'alawi dengan bendera Robitoh Alawiyah dan non-Ba'alawi dengan bendera Al-Irsyad membuat kegaduhan yang luar biasa di negeri ini. Mereka bukan hanya saling caci, tapi bahkan sampai pada perkelahian dan pertarungan di berbagai tempat, khususnya di tanah Jawa. Sepertinya, sejak saat itulah tokoh-tokoh non-Ba'alawi yang semula menjadi pengurus di Robitoh Alawiyah keluar semua. Robitoh Alawiyah yang semula dibangun bersama dan untuk kepentingan bersama akhirnya menjadi milik Ba'alawi saja. Perang antara Robitoh Alawiyah dengan Al-Irsyad tidak seimbang, karena pasalnya Robitoh Alawiyah memiliki majalah. Dengan majalah itu Ba'alawi menyerang Al-Irsyad. Maka Al-Irsyad mencari majalah di Arab yang mau mendukungnya untuk menyerang balik kalangan Ba'alawi, sehingga bertemulah mereka dengan Dr. Rosid Ar-Ridho, pendiri majalah Al-Manar di Mesir. Al-Irsyad membayar Al-Manar untuk menulis artikel melawan majalah Robitoh Alawiyah. Menurut Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, majalah Al-Manar itu memang suka mencari uang dengan menulis artikel sesuai pesanan, bahkan beliau pernah ditawari untuk menulis dan dimuat di Al-Manar asal mau bayar. Sejak didukung oleh Dr. Rosid Ar-Ridho dengan Al-Manar yang dimilikinya, perseteruan opini antara Robitoh Alawiyah dan Al-Irsyad semakin seru. Tentu saja perang opini melalui majalah tidak banyak diketahui oleh ulama, pribumi, apalagi oleh pribumi atau rakyat biasa, karena di zaman penjajahan itu, untuk membeli bahan makanan saja susah, apalagi harga majalah saat itu sangat mahal. Di Indonesia, kedua majalah itu hanya beredar di kalangan imigran Yaman, khususnya tokoh-tokoh dan orang kaya di kalangan mereka. Kata Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, kedua belah pihak dari imigran Yaman itu menghambur-hamburkan dana dan uang yang sangat besar, karena untuk pertikaian dan perang opini saja. Tentu saja ini adalah hal yang amat memalukan bagi bangsa Arab, khususnya imigran Yaman ini membuat bangsa Arab di Arab merasa malu. Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf menceritakan adanya tiga pihak dari negeri-negeri Arab yang berupaya mendamaikan pertikaian Robitoh Alawiyah dan Irsyad ini, yaitu Kerajaan Saudi, Kesultanan Al-Qasiri, Yaman, dan kalangan ulama Yaman. Kerajaan Saudi dan Kesultanan Al-Qasiri mengirim utusan untuk mendamaikan pertikaian memalukan ini. Untuk itu dua kerajaan ini mengeluarkan biaya yang amat besar. Sedangkan kalangan ulama Yaman memilih Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf agar datang langsung ke Indonesia untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai hebat ini. Menurut Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, pihak Ba'alawi atau Rabithah Alawiyah sangat susah diajak damai. Beliau selalu sembunyi-sembunyi ketika menemui tokoh-tokoh Al-Irsyad dengan harapan agar Ba'alawi tidak jengkel dan lebih mudah untuk diajak berdamai. Menurut beliau, tokoh-tokoh Al-Irsyad sangat baik dan sopan santun, bahkan mereka siap berdamai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dipersiapkan oleh Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf. Di antara kesepakatan itu adalah agar semua imigran Yaman tetap berpegang teguh dengan ajaran leluhur di Yaman, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Rupanya Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf mulai khawatir dengan Al-Irsyad berubah haluan karena didukung oleh Dr.
Rosyid Ar-Ridho dengan media Al-Manarnya. Upaya Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf gagal total, penyebabnya adalah karena pihak Robitoh Alawiyah menolak, mereka tidak mau berdamai dan memilih untuk tetap bermusuhan dengan Al-Irsyad. Padahal pihak Al-Irsyad sendiri telah menerima untuk berdamai dengan Robitoh Alawiyah di bawah kebijaksanaan Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, termasuk siap mentaati kesepakatan untuk terus berpegang teguh pada ajaran leluhur mereka di Yaman, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas kegagalan itu, Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf merasa sangat kecewa bahkan kesal pada pihak kalangan Ba'alawi dan Robitoh Alawiyahnya. Kalau pembaca ingin tahu seberapa buruk Robitoh Alawiyah di mata Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, maka silahkan pembaca mencari sendiri cerita selengkapnya di dalam kitab Al-Istizadah min Ahbaris Sadah. Tentu saja, andai ketika itu Ba'alawi mau berdamai maka Al-Irsyad tidak akan berubah haluan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pindah ke arah Wahabi karena diperdaya oleh Dr. Rosyid Ar-Ridho dan karena mau berbeda saja dari mazhab Ba'alawi. Andai saat itu Robitoh Alawiyah tidak egois dan bisa diatur oleh Said Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, niscaya sampai sekarang Al-Irsyad minimal tidak akan berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para wali songo. Pertikaian hebat antara Robitoh Alawiyah dan Al-Irsyad terus berlangsung dan menghabiskan dana yang amat besar, baik yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berusaha mendamaikan mereka. Andai dana itu diberikan kepada para pejuang kemerdekaan, pada saat itu bangsa ini sedang perlu dana banyak untuk perjuangan, tapi orang-orang asing dari Yaman itu justru memamerkan kekayaan yang dihambur-hamburkan untuk membiayai pertikaian hina dan memalukan itu.